ini sedang melakukan sebuah permainan tradisional, salah satu permainan tradisional di masyarakat Kalimantan Tengah dan mungkin juga ada di daerah lain. Ini adalah permainan anak-anak biasanya yang dilakukan sore hari untuk menikmati sore yang indah, sore yang santai ketika orang tua bekerja ataupun orang tua sedang duduk santai beristirahat ketika pulang bekerja. Jadi permainan yang dimainkan ini adalah permainan dalam bahasa Dayak Ngaju itu disebut dengan permainan patuk kalele. Kalau dalam bahasanya Maanyan itu disebut dengan permainan kehung. Mungkin di daerah lain juga punya nama permainannya. Nah, patuk kalele itu sebenarnya dari dua kata, yaitu patuk dan kalele. Patuk itu berarti tongkat, sedangkan kalele artinya permainan. Jadi patuk kalele adalah permainan menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan di sini adalah dua buah tongkat yang berbeda panjangnya. Yang satu panjang sekitar 30 cm, yang satunya sekitar 25 cm. Jadi berbeda panjangnya. Tongkat yang panjangnya 30 cm itu yang digunakan oleh pemain untuk melemparkan tongkat yang panjangnya 25 cm tadi. Nah, permainan patuk kalele ini merupakan permainan tim. Minimal berpasangan atau lebih. Jadi minimal berpasangan atau lebih. Cara pemilihan pemain adalah mereka akan melakukan pemilihan pemain yang biasanya kadang digunakan dengan humpimpla atau pilih kawal. Sebenarnya ini adalah merupakan akulturasi atau perpaduan dengan Jawa, karena ini ada pengaruh masa kerajaan pada zaman dahulu. Jadi pemilih kawannya itu dengan humpimpla sehingga dipilih kawan. Nah, permainan humpimpla ini, memilih kawan ini nanti ini adalah membangun sportivitas anak-anak, sehingga anak-anak tidak memilih kawan sesuai kehendak hatinya, tapi dia menerima siapapun, karena dia tidak bisa memilih aku ingin berpasangan dengan ini, aku berpasangan dengan ini. Tidak. Jadi ini adalah sportivitas yang baik. Setelah kawan ini terpilih, berikutnya adalah mereka akan memilih siapa tim yang akan bermain lebih dahulu dengan cara pingsut biasanya. Pingsut jempol, telunjuk, kelingking. Kelingking menang melawan jempol dan seterusnya. Nah, setelah itu baru mereka bermain. Nah, dalam permainan patuk kalele itu ada aturan-aturan yang ditetapkan. Pertama adalah vektor. Vektornya adalah 90 derajat yang semakin membuka ke sana. Jadi vektor 90 derajat. Kemudian apabila pemain itu berhasil menangkap dengan satu tangan, menangkap tongkat yang dilempar itu menggunakan satu tangan, poin 100. Kemudian kalau dia menggunakan dua tangan, itu poin 50. Kalau dipeluk itu poin 25 biasanya. Dan itu tergantung masing-masing nanti mereka mau poinnya berapa. Kemudian bagaimana cara tukar pemain? Biasanya ketika mereka melempar, kalau berhasil kena, ketika dilempar ini berhasil kena, berarti pemain itu mati. Atau bukan pemain itu mati, artinya permainan itu harus berganti. Atau ketika berhasil tertangkap, itu permainan harus diganti. Dan seterusnya akan seperti itu. Jadi aturan-aturan itu ditetapkan dan ditetapkan bersama. Ini benar-benar sportivitas, membangun motorik anak. Ya, permainan ini sangat bagus untuk motorik anak. Ini salah satu permainan tradisional yang ada di kultur atau yang ada dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, terutama masyarakat Dayak. Dan permainan ini sudah jarang sekali ditemukan dan terancam akan punah karena tergantikan dengan perkembangan teknologi. Anak-anak semakin apatis. Padahal ini bagus untuk membangun motorik anak dan sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sedikit tentang permainan patuk kalele yang biasa dimainkan oleh anak-anak di sore hari, yaitu menggunakan dua buah tongkat.
Manuknya. Siapa dulu Kak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Saya harapkan ke depannya permainan tradisional mulai dari Patuk Kalele dan permainan-permainan tradisional yang lain akan selalu hidup dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Karena permainan tradisional ini sangat baik untuk membangun motorik maupun sosial anak. Karena itu, mari kita lestarikan permainan-permainan tradisional Nusantara.